Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saya, Guru Jatmiko Septavianus, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Kuitang, Jakarta. Untuk renungan kali ini saya mendasarkan dari bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan ayat 32. Saya akan membaca dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Renungan kali ini saya berikan judul Pentil Ban. Mungkin Anda berpikir, apa sih yang mau diomongkan dari pentil ban? Sudah kecil, letaknya tidak kelihatan, di bawah, kena debu, kena lumpur, bahkan juga sering dipeperin ludah oleh tukang tambal ban. Nah, tetapi justru itulah uniknya pentil ban. Pentil ban mungkin merupakan salah satu onderdil otomotif yang hampir tidak pernah menjadi isu, hampir tidak pernah dibicarakan orang. Selain harganya murah, letaknya juga tidak kelihatan. Tetapi saudaraku, seringkali kita lupa bahwa meskipun kecil tidak nampak, pentil ban ini memiliki fungsi yang sangat penting, fungsi yang sangat besar. Sebagus apapun mobilnya, semahal apapun harga mobilnya, sebesar apapun cc mesin mobilnya, sepanjang mobil itu masih menggunakan ban yang diisi oleh nitrogen atau udara atau angin, maka ia membutuhkan pentil ban. Karena pentil ban inilah yang akan mampu menahan nitrogen atau angin itu tetap berada di tabung ban tersebut. Jikalau bannya kempes atau habis angin, habis nitrogennya, maka tentu akan menghambat laju berlarinya mobil tersebut, atau bahkan sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecelakaan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap diri kita kecil, tidak berguna. Bahkan mungkin kita juga menganggap orang lain kok tidak memperhatikan aku lagi, orang lain kok tidak menganggap aku lagi. Saudaraku, mari kita bertanya, betulkah seperti itu? Sebelum kita tenggelam dalam kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan, yuk mari kita merenungkan diri sejenak, menemukan siapa diri kita ini. Mungkin dalam permenungan itu kita dapat menemukan, jangan-jangan kita ini seperti pentil ban tadi, kecil tidak nampak, tetapi memiliki fungsi yang besar. Kecil tidak nampak, tetapi berdampak besar. Saya teringat akan salah satu pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dalam pengajarannya itu Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Salah satu jenis biji yang paling kecil di antara biji sayuran yang lain. Namun ketika biji itu tumbuh, ia akan tumbuh menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang pada dahan-dahannya. Dan kita tahu kalau biji sesawi itu bertumbuh jadi pohon, tentu bukan karena hebatnya si biji sesawi, melainkan karena kuasa Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada biji sesawi tersebut. Dan kalau kita perhatikan konteks perumpamaan tadi itu dirangkai dengan perumpamaan tentang ragi. Dari keduanya kita dapat melihat bahwa jangan takut bila tidak nampak. Jangan takut bila tidak kelihatan. Karena yang lebih penting adalah dampak yang ditimbulkan, berkat yang dihasilkan dan dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Artinya apa, saudaraku?
Jangan pernah merasa tidak berguna, melainkan sadarilah bahwa meski tidak nampak, Anda mampu berdampak. Meski tidak kelihatan, Anda mampu untuk menjadi berkat yang dirasakan oleh banyak orang. Satu kali ketika berkunjung ke salah seorang anggota jemaat yang lansia dan sedang sakit, lansia ini mengatakan, "Pak Pendeta, saya memang sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Tetapi saya selalu berdoa untuk Pak Pendeta dan juga untuk pendeta-pendeta yang lain. Kalau saya sehat dan juga mungkin pendeta-pendeta yang lain juga sehat hari ini, saya percaya dan saya yakin salah satunya karena peran doa lansia tersebut. Tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi sangat berdampak." Saudaraku, jangan pernah takut untuk menjadi seperti pentil ban. Kecil tetapi berdaya guna besar. Yang penting, kita bersedia untuk dipakai dan dibentuk oleh Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Saya ingat salah satu penggalan lagu, syairnya lagu tersebut dari lagu yang berjudul "Ku Mulai Dari Diri Sendiri". Penggalan syair itu menyebutkan, "Meskipun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar." Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat menjadi berkat. Meskipun kami kecil, meskipun kami tidak berdaya, tetapi kami rindu untuk menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkan kerinduan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.